Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kevin Wendell Paul yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan menceritakan komik Secret Wars tahun 1984 yang ditulis oleh Jim Shooter dan terdiri atas 12 isu. Pada komik inilah Beyonder pertama kali diceritakan. Konflik yang melibatkan Beyonder berawal ketika dia menculik banyak tokoh, lalu mengumpulkan mereka di dalam pesawat yang melayang-layang di angkasa. Beyonder membagi mereka dalam dua kelompok di dua pesawat berbeda. Pada salah satu kelompok ini, ada Monica Rambeau alias Captain Marvel, Captain America, Storm, Reed Richards, Janet Van Dyne alias Wasp, Cyclops, Hulk, Professor X, Wolverine, Thor, The Thing, Iron Man alias Rhodey, Spider-Man, Rogue, Magneto, She-Hulk, Human Torch, Lockheed sang naga kecil, Hawkeye, Nightcrawler, dan Colossus. Sementara itu kelompok lainnya terdiri atas Galactus, Amora the Enchantress, Ultron, Absorbing Man, Wrecker, Thunderbolt, Pile Driver, Bulldozer, Lizard, Dr. Octopus, Dr. Doom, Molecule Man, dan Kang the Conqueror. Kalian ingin tahu tentang Monica Rambeau, Galactus, Dr. Doom, atau Molecule Man? Kami sudah pernah membuat videonya. Karena tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang asing, segala makhluk ini tentu merasa kebingungan. Mereka punya banyak pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi. Mereka kemudian menyaksikan sesuatu yang mengagetkan, yaitu ada galaksi yang dimusnahkan dengan sangat cepat. Hanya satu bintang saja yang tersisa. Akibatnya, angkasa di sekitar situ menjadi jauh lebih gelap dibanding sebelumnya. Ketika orang-orang masih terkejut, terjadi lagi hal mencengangkan lainnya, yaitu terbentuknya sebuah planet yang disusun dari bermacam-macam bagian yang disatukan. Planet ini kemudian disebut Battle World. Pada saat yang sama, kedua pesawat berisi para hero dan villain bergerak menuju planet tersebut. Dalam perjalanan ini, mereka melihat ada cahaya sangat terang memancar dari sebuah lubang yang mendadak muncul di kegelapan angkasa. Dari lubang cahaya itu terdengar suara Beyonder. Dia memperkenalkan diri berasal dari Beyond Realm, di luar multiverse. Dia mengumumkan bahwa mereka semua harus membunuh musuh mereka. Nantinya, Beyonder akan mengabulkan keinginan para pemenang. Beyonder menjamin segala keinginan bisa dia wujudkan. Tidak ada yang mustahil baginya. Ketika mendengar pengumuman ini, para hero dan villain entah bagaimana langsung tahu bahwa Beyonder berkata jujur. Sementara itu, Galactus bisa merasakan lebih dari itu. Dia menyadari energi Beyonder bisa menghilangkan rasa laparnya. Walaupun merupakan pemakan planet, Galactus sesungguhnya memang tidak punya niat jahat. Dia memakan planet semata-mata demi bertahan hidup. Dia juga ingin terbebas dari rasa laparnya. Dia ingin berhenti menimbulkan penderitaan dan kematian. Itulah sebabnya begitu tahu ada peluang untuk melenyapkan rasa laparnya, Galactus segera bertindak. Dia buru-buru terbang ke arah Beyonder. Dia berniat memaksa Beyonder mengubah kondisinya. Galactus memang tidak mau repot-repot terlibat dalam kontes menghadapi para hero dan villain. Kepergian Galactus ini hanya disaksikan saja oleh para hero dan villain, terkecuali Dr. Doom. Bukan hanya diam, Doom justru memilih ikut terbang menyusul Galactus. Tidak lama setelah Galactus dan Doom terbang, pesawat yang ditempati para hero dan villain mendadak ditutupi perisai energi. Sedangkan Galactus dan Doom terus saja melesat menuju Beyonder. Armor Doom sendiri bisa menciptakan pelindung energi, sehingga Doom mampu bertahan di angkasa. Rencana Doom adalah mengintai dengan hati-hati. Dia akan membiarkan Galactus menghadapi Beyonder. Apabila ada kesempatan untuk mendapatkan kekuatan, maka Doom akan dengan sigap merebutnya. Ketika Galactus dan Doom semakin mendekati lubang cahaya, terdengar suara Beyonder yang memperingatkan bahwa mereka tidak akan bisa menembus penghalang. Dr. Doom memutuskan berhenti, sebab energi di dekat lubang cahaya sangat kuat. Dia memilih menunggu saja dan membiarkan Galactus yang mendobrak penghalang tersebut. Galactus memang tetap nekat terbang maju dan menabrak penghalang. Seperti yang diperingatkan Beyonder, penghalang itu tak bisa ditembus. Justru terjadi ledakan energi yang membuat Galactus dan Doom terlempar ke Battle World. Galactus terjatuh dan langsung pingsan, sedangkan Doom masih tersadar sebab tadi memang tidak berada di pusat ledakan. Dia kemudian memilih meninggalkan Galactus. Walaupun sudah menyaksikan betapa hebatnya Beyonder, Doom masih tidak mau mengabaikan ambisinya. Dia tetap ingin merebut kekuatan Beyonder.
Sementara itu, kedua pesawat yang mengangkut para hero dan villain juga telah tiba di Battle World dan menurunkan para penumpang ke daratan. Selanjutnya terjadilah perang antara para hero dan villain ini. Mereka menyusun strategi dan saling menyerang. Mereka juga berusaha saling mempengaruhi dan menjalin persekutuan. Misalnya Doom mengajak para villain bertindak merebut kekuatan Beyonder. Namun para villain ingin menjalankan permainan Beyonder saja demi mendapat hadiah. Maka Doom memutuskan kembali mendekati Galactus yang sudah mulai terbangun dan bangkit berdiri. Doom memanggil-manggilnya agar bisa mengajaknya bekerja sama. Meskipun begitu, Galactus tidak menghiraukan Doom sama sekali. Ujung-ujungnya Doom memilih pergi saja. Sedangkan Galactus terus berjalan hingga tiba di puncak suatu gunung lalu berdiri terdiam di situ. Dalam konflik antara para hero dan villain, salah satu tindakan paling dahsyat dilakukan oleh Molecule Man alias Owen Reece. Dia bisa mengendalikan segala molekul terkecuali molekul organik. Ini artinya dia bisa mengatur semua benda mati. Dengan mudahnya, dia mengangkat gunung seberat 150 miliar ton, lalu menjatuhkannya pada para hero. Tindakan Owen ini gagal membunuh para hero berkat Hulk yang mampu menahan gunung tersebut. Tetapi Hulk sendiri tampak sangat kesulitan. Dia mengaku tak akan bisa menopang beban itu dalam waktu lama. Untungnya di antara para hero ada Reed Richards. Dia mengotak-atik armor Iron Man serta menggabungkan teknologi itu dengan panah elektronik Hawkeye dan penembak jaring Spider-Man. Reed lalu menyuruh Human Torch dan Captain Marvel menyalurkan energi pada Iron Man. Dengan kerjasama ini, Iron Man bisa menembakkan energi sangat kuat yang sukses membuat lubang besar pada gunung yang mengurung mereka. Dengan demikian, para hero pun bisa keluar dari dalam gunung. Sementara itu, Galactus masih berdiri terdiam di puncak gunung lainnya. Keputusan Galactus tersebut tentu menimbulkan kebingungan di antara para hero dan villain. Pada akhirnya, terungkaplah apa yang dilakukan Galactus. Walaupun tampaknya tidak melakukan apa-apa, dia sebenarnya memanggil markasnya yang disebut Ta-2. Kini markas tersebut yang seukuran tata surya sudah berada dekat dengan Battle World. Pemandangan ini tentu membuat orang-orang di Battle World tercengang. Dari dalam markasnya, Galactus mengeluarkan banyak benda untuk menyusun suatu alat yang biasanya dia gunakan untuk menghisap energi planet. Orang-orang menduga Galactus berniat memakan Battle World, maka mereka tidak tinggal diam. Para hero bahu-membahu melancarkan berbagai macam serangan terhadap Galactus. Ketika penyerangan ini sedang berlangsung, Dr. Doom sibuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menciptakan alat dengan memanfaatkan Ulysses Klaue, yaitu seorang villain yang memiliki kekuatan suara. Doom memotong-motong badan Klaue, sedangkan Klaue sendiri tetap hidup walaupun dipotong-potong, sebab tubuhnya memang terbuat dari suara padat. Potongan tubuh Klaue kemudian diolah menjadi banyak lensa spesial. Sementara itu, para hero terus menggempur Galactus. Mereka sama sekali tidak mampu melukai Galactus, tapi mereka bisa merusak alat Galactus. Akibatnya, Galactus memutuskan terbang ke angkasa dan mengubah keseluruhan markasnya menjadi energi. Markas tersebut memang mengandung energi kosmik yang amat sangat besar. Rencana Galactus adalah memperkuat dirinya dengan energi tersebut, lalu menjadi semakin kuat lagi dengan memakan Battle World serta bintang yang meneranginya. Setelah menjadi jauh lebih kuat, Galactus akan menyerang Beyonder lagi. Proses perubahan Ta-2 menjadi energi menimbulkan cahaya yang lebih terang dari bintang. Di tengah proses ini, sebelum Galactus sempat menghisap energi Ta-2, terjadilah sesuatu di luar dugaannya. Segala energi itu justru menjauhi Galactus dan bergerak melesat menuju Battle World, tepatnya kepada Dr. Doom. Dengan memakai alat lensa yang dibuat dari badan Ulysses Klaue, Doom memang bisa menarik energi tersebut. Berkat tambahan kekuatan kosmik yang besar ini, Doom tentu menjadi amat hebat. Meskipun begitu, Doom masih belum puas. Dia berambisi memanfaatkan kekuatan Galactus ini demi mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi, yaitu kekuatan Beyonder. Doom pun mulai mempersiapkan diri. Ketika sebelumnya mendekati Beyonder bersama Galactus, komputer pada armor Doom menganalisis energi Beyonder. Kini Doom menggabungkan data tersebut dengan kekuatan penghisap energi planet milik Galactus. Hasilnya dia sembunyikan di dalam armor dadanya. Doom sendiri memang menciptakan seperangkat armor baru. Setelah merasa siap, Doom bergerak menuju lubang cahaya Beyonder dan berusaha memasuki Beyond Realm. Seperti sebelumnya, peringatan diberikan oleh Beyonder kepada Doom agar jangan mendekat. Tentu saja Doom tidak mau patuh.
Dia nekat terus melaju ke Beyond Realm. Untuk mengusir Doom, Beyonder mengerahkan energi yang kuat secara bertubi-tubi. Berkat memiliki kekuatan Galactus, Doom mampu bertahan. Namun serangan Beyonder semakin lama semakin dahsyat. Bahkan bintang di dekat Better World nyaris hancur. Doom tentu menjadi kewalahan. Pertahanan Doom pun mulai bobol. Bahkan kaki kirinya putus. Akibatnya, Doom merasa sangat kesakitan. Dalam keadaan seperti ini, Doom justru bertekad untuk tidak menyerah. Doom terjatuh dan tampak tak berdaya. Tetapi dia mengumumkan bahwa dirinya tidak akan takluk atau mati. Pada akhirnya, serangan Beyonder berhenti, sedangkan Doom hanya bisa terbaring saja dan tampak setengah sadar. Kondisinya semakin parah, lengan kirinya juga putus. Beyonder lalu memutuskan mengangkat Doom di Beyond Realm dan mengakses pikirannya. Beyonder melihat masa lalu serta kepribadian Doom. Beyonder ingin tahu lebih banyak tentang diri Doom. Maka dia juga mulai melepaskan armor Doom, serta membongkar separuh tubuh Doom tanpa membuatnya mati. Tanpa tertutupi armor, Doom merasakan kehampaan yang dingin di Beyond Realm, sehingga dia sepenuhnya terbangun. Doom melihat pelindung dadanya bergerak menjauh. Dia menyadari tak punya banyak waktu, jadi dia segera melaksanakan rencana rahasianya. Ternyata, rencana ini berhasil. Doom sukses merebut kekuatan Beyonder. Berkat keberhasilan ini, Doom memulihkan tubuhnya, termasuk menghilangkan bekas luka pada wajahnya. Dia lalu muncul di hadapan para hero di Battle World. Dia mengumumkan bahwa Beyonder telah mati, dan kekuatan Beyonder kini menjadi miliknya. Doom memberitahu pula bahwa dirinya sekarang adalah makhluk paling kuat di segala universe. Dia memperingatkan para hero bahwa dirinya bisa melenyapkan mereka hanya dengan berpikir saja. Pada saat itu, Profesor X menyebutkan energi pikiran Doom sangat kuat, bahkan tidak bisa ditembus kekuatan telepatinya. Di tengah kebingungan para hero tentang kondisi baru Doom ini, daratan yang mereka pijak mendadak terangkat. Padahal daratan tersebut memiliki berat beberapa miliar ton. Perbuatan mengagetkan itu dilakukan oleh Molecule Man yang ingin menyerang Doom. Rupanya Molecule Man merasa curiga melihat Doom berbicara pada para hero. Molecule Man cemas Doom akan berkomplot dengan para hero untuk menghancurkan para villain. Sedangkan Doom sendiri tidak merasa takut sama sekali pada amarah Molecule Man. Sebaliknya, dia justru berbuat baik kepadanya. Doom memperlihatkan fondasi Eternity, yaitu ketersambungan energi yang menjadi dasar bagi segala sesuatu. Doom mengungkapkan bahwa selama ini kekuatan Molecule Man dibatasi oleh alam bawah sadarnya sendiri. Molecule Man merasa ragu, takut, dan benci pada dirinya sendiri. Kini Doom melepaskan pembatas tersebut. Berkat kebaikan Doom, sejak itu Molecule Man bisa pula mengendalikan molekul organik. Dengan demikian, Molecule Man pun tak lagi merasa marah pada Doom. Tindakan Doom berikutnya yang memanfaatkan kekuatan Beyonder adalah memulihkan tubuh Ulysses Klaue, serta membuat markas baru. Dalam sekejap, Doom menciptakan istana emas setinggi lebih dari 200 mil. Di istana ini, Doom mengundang para hero untuk datang agar dia bisa melanjutkan pengumumannya. Doom mengaku dirinya sekarang maha kuasa, utuh dan tidak tertandingi. Tak ada apapun di universe yang layak menarik perhatiannya. Dia sudah tak lagi memiliki ambisi kekuasaan seperti dulu. Dia sudah melampaui segala urusan semacam itu. Baginya, menguasai universe sama saja seperti menguasai setetes air berisi sekumpulan amuba. Berdasarkan perasaan ini pula, Doom mengklaim dirinya tidak punya niat jahat pada para hero. Bahkan dia bersedia mengabulkan keinginan mereka. Namun karena masih merasa curiga pada Doom, para hero memutuskan untuk tidak meminta apapun. Dengan demikian, Doom menekankan bahwa urusan mereka sudah selesai. Doom melarang mereka mengganggunya lagi. Jika mereka melanggar larangan ini, maka Doom akan menghancurkan mereka. Kepada Kapten Amerika, Doom sempat menceritakan lebih banyak tentang kekuatan Beyonder yang kini dia miliki. Doom bagaikan raksasa di antara para semut. Tindakan kecil saja bisa memberi dampak besar bagi jutaan nyawa. Misalnya sedikit saja gerakan jarinya yang tak disengaja bisa memusnahkan tata surya atau peradaban alien. Karena itu, Doom mengaku dirinya harus terus menjaga kekuatan tersebut agar tidak lepas kendali. Pada akhirnya para hero memilih pulang ke markas mereka dan berdiskusi. Mereka membahas tentang Doom. Mereka tidak yakin kendali Doom atas kekuatan Beyonder merupakan sesuatu yang baik. Mereka cemas hal ini akan disalahgunakan untuk kejahatan.
maka mereka semua sepakat untuk menyerang Doom. Di tengah pembicaraan ini, mendadak ada serangan energi yang menghujam markas para hero. Saking kuatnya serangan tersebut, tempat itu seketika porak-poranda, bahkan perisai Kapten Amerika sampai rusak. Sedangkan para hero tewas. Energi itu sendiri dikirimkan ke sana oleh Doom. Kecemasan para hero terbukti nyata. Doom memang tetap punya niat jahat terhadap mereka. Sementara itu di tempat lainnya, Enchantress sedang menerima informasi tentang Beyonder dari makhluk mistis bernama Water Elemental. Kepada Enchantress, Elemental bercerita bahwa di Beyond Realm, Beyonder adalah segalanya, dan segalanya adalah Beyonder. Awalnya Beyonder merasa puas berada di Beyond Realm, sampai suatu hari terjadi peristiwa yang menciptakan lubang kecil antara Beyond Realm dan bumi di universe utama alias 616. Untuk pertama kalinya, Beyonder merasa penasaran. Melalui lubang tersebut, Beyonder pun melakukan pengamatan terhadap bumi selama bertahun-tahun. Berdasarkan pengamatan ini, Beyonder tertarik pada satu hal dalam sifat berbagai makhluk, yaitu keinginan. Agar bisa tahu lebih banyak tentang keinginan, Beyonder menculik bermacam-macam hero dan villain ke Battle World, lalu menyuruh mereka bertarung dengan iming-iming keinginan mereka akan dikabulkan. Di Istana Emas, Dr. Doom bersantai seusai membantai para hero. Dia ditemani bawahannya, yaitu Ulysses Klaue. Kepada Doom, Klaue menyampaikan sesuatu, yaitu ada kemungkinan para hero belum mati. Doom ingin tahu lebih banyak tentang kemungkinan tersebut. Maka Klaue menggunakan kekuatannya. Dia mengatur suara menjadi beragam bentuk untuk bercerita. Dalam cerita Klaue, seorang makhluk penghuni Battle World bernama Zaji menyaksikan kehancuran markas para hero. Zaji memiliki kekuatan penyembuhan dan sebelumnya pernah menolong para hero. Bahkan dia mencintai Colossus. Di dalam reruntuhan markas, Zaji menemukan para hero dalam kondisi terluka amat parah. Dengan sangat cemas, Zaji mengerahkan keseluruhan energi agar bisa menyelamatkan nyawa Colossus. Berkat tindakan Zaji, Colossus pulih kembali. Sayangnya Zaji meninggal dunia karena memberikan begitu banyak energi. Pengorbanan Zaji tentu membuat Colossus sangat bersedih. Namun dia sadar harus melakukan apa. Colossus mempergunakan alat penyembuhan di markas para hero untuk memulihkan Reed Richards. Kebetulan Colossus memang pernah melihat Reed memakai alat itu, sehingga Colossus tahu cara mengoperasikannya. Setelah pulih, Reed membuat lebih banyak alat serupa. Dengan cara ini, pada akhirnya semua hero bisa menjadi sehat walafiat. Mereka tentu sangat marah atas perbuatan Doom. Jadi mereka bergegas melancarkan serangan terhadap markasnya. Begitu mendengar cerita ini, Doom tidak mau percaya. Meskipun begitu, kata-kata Klaue terbukti memang benar. Tidak lama kemudian, markas Doom diserbu oleh para hero. Dalam situasi seperti ini, Doom ingin mengerahkan kekuatan Beyonder untuk menghabisi mereka. Tetapi dia sempat mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan itu. Bahkan dia mengaku hampir saja menghancurkan realita. Karena kesulitan Doom ini, Klaue menawarkan diri melawan para hero dengan diberi kekuatan oleh Doom. Tawaran ini disetujui, maka Doom memberikan sedikit kekuatan Beyonder pada Klaue. Berkat kekuatan ini, Klaue bisa menciptakan Ultron serta pasukan monster. Dengan demikian, terjadilah pertempuran antara para hero dengan para makhluk buatan Klaue. Di tengah segala baku hantam, Kapten Amerika mampu menjatuhkan Klaue, lalu berlanjut memasuki markas Doom. Setelah bangkit berdiri lagi, secara mengejutkan, Klaue justru mengatakan ini adalah sesuatu yang sempurna. Di dalam markas, Kapten Amerika bertemu Doom. Dengan kekuatan Beyonder, Doom membunuh Kapten Amerika menjadi abu. Meskipun begitu, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Kapten Amerika malah bisa muncul kembali. Doom menembakkan lagi serangan penghancur. Seperti sebelumnya, Kapten Amerika musnah lalu tercipta lagi. Bahkan dia mampu menerjang Doom. Rupanya Doom memang tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan Beyonder. Jauh di dalam hatinya, Doom mengakui bahwa Kapten Amerika merupakan orang yang tidak pernah menyerah dan selalu berusaha bangkit berjuang. Perasaan Doom ini mempengaruhi kekuatan Beyonder, sehingga Kapten Amerika bisa berkali-kali hidup kembali. Kini sebelum terkena serangan Kapten Amerika, Doom justru terjatuh sendiri. Ternyata Doom semakin kesulitan menahan besarnya kekuatan Beyonder. Ini merupakan sesuatu yang sangat gawat, bahkan bisa saja berdampak pada hancurnya universe. Demi mencegah terjadinya bencana tersebut, Kapten Amerika mengulurkan tangannya pada Doom.
Kapten Amerika berharap bisa menjadi jangkar yang menjaga Doom tetap terhubung dengan realita. Sebelum Doom sempat menyentuh tangan Kapten Amerika, secara mengejutkan ada cahaya yang melesat keluar dari tubuh Ulysses Klaue. Cahaya itu kemudian merebut kekuatan Beyonder dari diri Doom. Terungkaplah sesuatu. Ketika Doom merampas kekuatan Beyonder, sesungguhnya Beyonder tidaklah mati, melainkan bersembunyi di dalam badan Klaue. Demi mendapatkan kembali kekuatannya, Beyonder memanfaatkan Klaue untuk mengatur rangkaian peristiwa tadi. Sekarang setelah terbebas dari pengaruh Beyonder, Klaue merasa sangat bersalah pada Doom. Dia pun bergegas berlari ke arah Doom. Tiba-tiba Beyonder menghilang dengan membawa Doom dan Klaue. Sementara itu di luar, para hero lainnya telah berhasil mengusir para monster Klaue. Dengan diatasinya masalah Doom, para hero memutuskan memakamkan Zaji. Kemudian mereka semua bersiap pergi meninggalkan Battle World. Mereka akan pulang ke bumi dengan alat buatan Reed Richards. Sebelum pergi, Reed menyebutkan bahwa Battle World saat ini dialiri sisa-sisa energi Beyonder. Energi ini merespon kemauan atau tekad yang kuat. Berdasarkan informasi tersebut, Kapten Amerika mengumpulkan semua potongan perisainya, lalu membuat harapan yang kuat. Hasilnya adalah perisai Kapten Amerika dalam sekejap utuh kembali. Kapten Amerika tentu merasa sangat senang. Pada akhirnya para hero pun pulang ke bumi, terkecuali The Thing. Dia ingin tinggal lebih lama, sebab di Battle World dia bisa berganti wujud antara tubuh manusia dan tubuh batu sesuai kehendaknya. Sementara itu para villain dipulangkan berkat kekuatan Molecule Man. Saking hebatnya Molecule Man sekarang, dia memang bisa memindahkan mereka ke bumi dengan sangat cepat. Bukan hanya itu saja, dia juga menciptakan kembali segala bintang yang sebelumnya dimusnahkan oleh Beyonder. Itulah cerita Beyonder dalam Secret Wars 1984. Tokoh Beyonder sendiri di kemudian hari muncul lagi dalam komik Secret Wars 2 tahun 1985. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.